Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyadrahu ladini kullihi kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan bapak-bapak yang hadir di sini, Bapak Hidmati, Bapak Firmansyah, yang hadir bersama istri Sarifah Asyura binti Alwi Akbar. Kalau dulu ulang ini dikenal jomblo, nilai bawah biar bisik-bisik tetangga sedang ada lagi. Habib itu jomblo kah? Habib itu jangan-jangan. Ini jelas ya. Ibu-ibu majelis apa Bu? Majelis Burdah Ar-Raudhah Taman Surga insyaallah. Ibu-ibu dari majelis Burdah Ar-Raudhah yang dirahmati oleh Allah. Syukur sekali bisa bertemu, berkumpul bersama ibu-ibu yang Masya Allah. Ibu-ibu ini adalah orang-orang pilihan yang sudah dipilih oleh Allah untuk menggerakkan kakinya, menggerakkan hati, menggerakkan langkah. Ringan langkah ibu-ibu untuk hadir di dalam majelis. Majelis-majelis semacam ini adalah taman-taman surga seperti yang dikatakan Rasulullah mengatakan, "Ila maratum nawriyadul jannah fartamu." Apabila kalian melihat ada taman-taman surga, bergabunglah. Sahabat bertanya, kenapa dinamakan taman surga? Maka ditanya, "Oh, riyadul jannah ya Rasulullah." Apa itu taman surga ya Rasulullah? Taman surga itu majalisul zikri, majalisul ilmi, ya semacam ini. Jadi pada prinsipnya kita ini sedang berada di dalam taman surganya dunia. Kita berbaik sangka kepada Allah, husnuzon kita kepada Allah, keutamaan-keutamaan yang Allah janjikan. Orang yang hadir di dalam majelis-majelis semacam ini yang diibaratkan oleh Rasulullah sebagai taman surga, maka ini adalah peskot DP di dunia. Di dunia kita dikumpulkan di dalam taman surganya Allah dengan harapan nanti insya Allah yaumul kiamat kita akan dikumpulkan di taman surganya Allah bersama siapa? Bersama orang yang paling kita cintai, yang paling kita rindukan, Sayyidina Muhammad SAW. Karena pada prinsipnya katanya orang yang ringan langkahnya menuju kepada majelis itu artinya Allah sedang membimbing langkah orang-orang tersebut agar nanti ringan untuk memasuki surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dikatakan Allah itu punya banyak malaikat, banyak bala tentara Allah malaikat, tidak terhingga jumlahnya. Ada di antaranya tugas malaikat yang satu ini tugas malaikat mondar-mandir ke sana kemari cari di mana. Nah ini sudah ketemu, kemudian dilaporkan kepada para malaikat yang lain. Sudah ketemu, ini sudah terlihat banyak orang sudah berkumpul, duduk mereka berselawat, berzikir, mengkaji ilmu di dalam suatu majelis. Maka semua para malaikat yang sudah mendapat informasi kabar ini berdoa kepada Allah, ya Allah, ampuni dan rahmati orang-orang yang telah hadir di dalam majelis ini. Didoakan malaikat itu. Malaikat adalah makhluk yang paling mulia, tidak pernah berbuat dosa. Tidak pernah berbuat dosa. Malaikat tugasnya hanya melaksanakan apa yang diperintah oleh Allah dan tidak lain daripada itu. Beda sama kita. Kalau doanya Habib Abdurrahman mungkin masih terhijab sama Allah. Kenapa? Habib Abdurrahman banyak dosanya. Banyak dosa. Malaikat tidak ada hijab. Nah, ketika mendapat doa dari malaikat, Allah mendengarkan doa dari malaikat, maka Allah langsung kontan ijabah menjawab doa malaikat. Bi'izzati wa jalali, kata Allah, telah aku ampuni demi keagungan dan kemuliaanku, kata Allah, telah aku ampuni seluruh orang, dan telah aku ampuni dan aku rahmati orang-orang yang hadir di dalam majelis ini. Berapa lama ibu kita hadir di dalam majelis?
1 jam, 1,5 jam, 2 jam, 3 jam paling ditambah ngobrol-ngobrol sedikit, ya, dipotong curhat, dipotong khotbah itu nggak ikut. Katakanlah 2 jam, 2 jam hadir dalam majelis, tapi manfaatnya apa? Allah rahmati, Allah ampuni dosa-dosa kita. Kita ini memang harus banyak mengambil kegiatan-kegiatan yang memiliki keutamaan. Karena apa? Kita andalkan apa sama Allah? Ibu mau mengandalkan apa sama Allah? Sholat kita kan, puasa kita kan, hajat kita kan, ya itu bagus, mendapat banyak manfaat. Tapi rasanya kalau ngitung-ngitung dengan dosa yang kita buat, kita takut, kita masih takut. Jangan-jangan hitungannya lebih banyak dosa nih daripada ibadah. Jangan-jangan nanti di mizan, di dalam timbangannya Allah ketika dihitung ibadah kita dengan dosa yang kita lakukan, jangan-jangan dosanya lebih berat. Kalau dosanya lebih berat, ke tetangga sebelah itu neraka, nggak ke surga. Ya kalau dosa dibakar dulu. Makanya terus hadir dalam majelis ini, yang kita minta apa? Adalah rahmat Allah. Ibu, seberapapun dosa ibu, seberapapun dosa ulun, seberapapun dosa kita semuanya, kalau kita datang kepada Allah dengan tulus memohon bertobat kepada Allah, Allah hapus. Dengan apa? Dengan rahmatnya. Bukan dengan tahajud ulun, bukan dengan 2 ulun, tidak ada seberapa itu, tidak ada seberapa. Tapi dengan apa? Dengan rahmatnya Allah. Ulun tidak berani mengharap surga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita sadar bahwa kita banyak dosa. Tidak pantas, tidak pantas itu. Ulun merasa tidak pantas. Ulun udah berpikir kayaknya ke neraka ya. Kalau lihat daripada dosa-dosa, tapi nggak kuat dengan nerakanya Allah, nggak kuat. Udah tahu nggak akan kuat. Makanya berharap rahmat kasih sayang Allah. Karena dengan itu Allah bisa masukkan di mata Allah aja. Tidak hadir di majelis saja, tidak boleh aja. Tapi sholat, puasa, tahajud, duha, sedekah itu adalah pekerjaan amal soleh yang mampu mengundang datangnya rahmat Allah. Maka sholatnya jangan tinggal, bahkan ditingkatkan. Tahajud jangan tinggal, duha jangan tinggal, sedekah terus. Ini bulan apa? Bulan Zulhijjah, sudah masuk bulan Zulhijjah. Tidak ada bulan yang disenangi oleh Allah. Tidak ada 10 hari pertama yang disenangi oleh Allah kecuali 10 hari bulan. Di antaranya adalah 10 hari di bulan Zulhijjah. Ini salah satu keutamaan bulan Zulhijjah. Apa yang dilakukan di bulan Zulhijjah? Puasa. Zulhijjah ya. Puasa 1 sampai 9 sampai hari Arafah puasa. Puasa gitu. Yang berpuasa. Kalau tidak puasa sih tidak apa-apa, tapi itu keutamaannya. Nanti ambil puasa di tanggal 8 atau di tanggal 9 hari Arafah. Kalau bisa tanggal 9 jangan enggak puasa. Kalau bisa, ya buka. Kenapa? Katanya kalau berpuasa tapi ada undangan tertentu ya, jangan undangan karaoke, undangan ini nggak harus buka gitu. Tapi undangan apa? Walimah, undangan akikah, dan undangan-undangan yang memang sunnah untuk kita hadiri atau wajib kita hadiri karena diundang, maka itu katanya lebih afdal berbuka, bahkan dapat 2 pahala. Tapi dari rumah sampai ke sana urusan bukanya di sana. Jangan mentang-mentang baru siap sahur dapat undangan langsung wow buka puasa, nggak dihitung puasanya. Puasanya nanti di tempat walimah. Di sana buka. Jadi niat puasanya tetap dapat pahala 1, dapat lagi menghadiri dan menyenangi orang-orang yang jadi kita nggak apa-apa buka puasa, cuma kita mikir nih orang-orang kok buat acara di hari-hari kita memang mau ini, tapi yang nggak tahu juga barangkali memang waktunya itu yang ada. Jadi kita semuanya nih harus berbaik sangka sama manusia, apalagi sama Allah. Jadi di bulan Zulkaidah ini bulan baca manakib apa? Permintaan baca manakib kan? Ya, nanti kita baca manakib ya. Kita baca manakib karena ini memang bulan wafatnya Syekh Sama. Nanti kita boleh ulun pengantar dulu sedikit ibu ya. Ini baru ketemu. Kalau baru ketemu kan kita pengen apa gitu. Pengantar untuk kita bisa lebih kenal. Ya. Lebih kenal, katanya tak kenal maka tak sayang. Tapi cukup di situ aja.
Nanti marah, tak sayang, cinta apa? Ditanya di rumah ya udah takut, cinta apa maksudnya tadi? Cinta sesama umatnya Nabi Muhammad SAW. Bercanda aja, nggak terlalu cemburu lah, ya. Cemburu dikit, cemburu dikit. Ya, Ibunda Siti Aisyah aja cemburu, apalagi Syarifah Asyura. Ibunda Siti Khadijah, Ibunda Aisyah radhiyallahu anha cemburu kepada Rasulullah karena sering sebut-sebut nama Ibunda Khadijah. Apalagi istri-istri kami yang lebih cemburu dong ya. Jadi kita membuat ini banyak sedekah, banyak bersedekah di bulan ini. Ya, banyak membantu fakir miskin, banyak berzikir kepada Allah, dekatkan diri kepada Allah, lakukan berbagai macam amal kebaikan karena 1 sampai 10 Zulhijjah adalah bulan yang dimuliakan dan ini termasuk bulan haram ya. Bulan ini tidak boleh menyakiti diri sendiri ya, tidak boleh menyakiti orang lain, tidak boleh saling membunuh. Ini termasuk bulan haram ya, tidak boleh. Itu diantaranya. Jadi yang bulan ingin katakan, cari keutamaan di bulan-bulan tertentu dengan ibadah-ibadah tertentu. Untuk apa? Untuk mengundang rahmat Allah. Ibu-ibu jangan sampai putus harapan, putus asa dengan rahmat Allah. Jangan sampai putus asa dengan rahmat Allah. Karena kalau putus asa dengan rahmat Allah, maka kehidupan kita sudah tidak akan lagi normal. Sebab apa? Dengan rahmat Allah kita akan mendapat segala-galanya yang kita inginkan. Dan yang paling penting adalah rahmat pengampunan dari Allah. Makanya bulan ini banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita boleh baca manaqibnya. Ya, salah satu seorang waliullah, Syekh Saman Al-Madani. Ya, beliau adalah salah satu waliullah. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa ashabihi wa alihi wa dzurriyyati khususan ila ruh Sayyidina Muhammad Allah Muhammad bin Isa dan Sayyidina Faqih Muqaddam Muhammad Ba'alami wa usulihi wa furuhi khususan ila ruhi Sayyidina Syekh Muhammad Al-Madani Syekh Muhammad bin Abdul Karim Al-Madani أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويؤلي درجاتهم في الجنة وينفعون بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. فاتحة. Hari ini alhamdulillah kita punya kesempatan membaca manaqib ya, secara singkat karena orang-orang dunia ini tidak mungkin kita bisa mampu mengungkapkan dalam waktu 10 menit, 20 menit, 30 menit, bahkan 1 jam, 2 jam, bahkan sehari nggak akan mampu menukil kelebihan-kelebihan dari keagungan daripada wali Allah seperti Syekh Saman Al-Madani yang hari ini kita akan bacakan sejarah singkat daripada kehidupan beliau. Bersyukur ibu-ibu dapat kesempatan untuk itu, untuk membaca, mendengar, meneladani, mengagumi daripada seorang waliullah karena dikatakan inda zikrus salihin tanzilur rahmah. Jadi pada saat kita membaca manaqib sejarah orang-orang soleh, maka diturunkan saat itu turunnya rahmat dari Allah. Maka ketika hari ini kita membaca manaqib, kita membaca sejarah salah satu waliullah, yaitu pada hari ini kita akan membaca sejarah Syekh Muhammad Saman Al-Madani, maka husnuzon kita berbaik sangka kepada Allah bahwa Muhammad Al-Madani, Syekh Muhammad Saman Al-Madani atau lengkap dengan nama beliau Syekh Muhammad bin Abdul Karim Al-Madani. Beliau lahir pada tahun 1132 Hijriah dan wafat yaitu pada hari Rabu 2 Zulhijjah yaitu pada tahun 1189. Beliau wafat di Madinah dan dimakamkan di permakaman Al-Baqi Al-Munawwarah
yang berhampiran dengan makamnya Sayyidatuna Khadijatul Kubra, istri tercinta daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah ahli syariah, ahli tariqah, ahli haqiqah. Beliau adalah seorang ahli. Beliau adalah seorang wali Allah Subhanahu wa taala. Diceritakan bahwa di antara karomah, di antara bukti kewalian beliau Syekh Muhammad Saman Al-Madani adalah ketika beliau sedang berhalwat. Ini adalah kisah yang diceritakan. Beliau didatangi oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Lalu Syekh Abdul Qadir Al-Jilani memberi beliau jubah putih kepada Syekh Saman Al-Madani. Dan kemudian beliau berharap kepada Syekh Saman Al-Madani. Beliau katakan, keluarlah dari berhalwat dan tebarkan untuk keluar dan mengajar ilmu kepada masyarakat. Apa kata Syekh Saman Al-Madani? Beliau katakan, aku tidak akan pernah keluar dari berhalwat kecuali mendapat perintah langsung dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dalam halwat beliau datanglah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dikatakan dalam keadaan terjaga tidak tidur. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyuruh kepada Syekh Saman Al-Madani untuk keluar daripada khalwatnya dan mengajarkan ilmu dan amal kepada masyarakat. Maka ketika sudah mendapat izin daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang disebut dengan izin khas, izin khusus, istimewa, izin dari Rasulullah, maka keluarlah Syekh Saman Al-Madani menyampaikan ilmu dan amal kepada masyarakat sehingga beliau dikatakan masyhur seperti zahirnya matahari di siang hari. Beliau bersinar, beliau terang. Siapa kemudian yang melihat beliau, mendengar beliau, mengetahui beliau, maka seketika akan mengagumi beliau karena karomah dan kemuliaan daripada beliau. Syekh Saman Al-Madani adalah seorang wali Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang hadir di sini dengan rasa cinta serta meyakini bahwa beliau adalah seorang wali Allah, maka kita semuanya mendapat curahan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini berkali-kali banyak ulama, banyak riwayat menceritakan tentang ini. Tidak main-main. Jadi duduk di sini dengan rasa cinta dan ada keyakinan orang-orang yang mulia ini adalah seorang wali Allah, bahwa beliau adalah seorang wali Allah, maka curahan rahmat akan dilimpahkan kepada kita. Karena dikatakan di antara rahmat yang Allah berikan kepada kita adalah almarhum ma'a min ahad. Jadi orangnya dikatakan bahwa mudah-mudahan kita adalah orang yang mencintai seseorang, atau orang itu akan dikumpulkan bersama orang yang dicintai. Kita cinta kepada orang-orang soleh dengan harapan apa? Nanti dikumpulkan bersama orang-orang soleh di surganya Allah. Kita cinta kepada wali Allah, kita cinta kepada para wali Allah, cinta kepada abah guru sekumpul, cinta kepada datuk kalampayan, cinta kepada ulama-ulama, wali-wali Allah, cinta kepada para wali songo, cinta kepada para habaib, para wali-wali Allah. Maka nanti kita akan dikumpulkan Allah bersama orang yang kita cintai. Kalau cintanya sama orang soleh insya Allah tempatnya di surga. Waliullah insya Allah tempatnya di surga. Sahabatnya Rasulullah tempatnya di surga. Keluarga istri-istri Rasulullah tempatnya di surga. Jadi kalau kita mencintai beliau-beliau semua, maka insya Allah dengan niat baik kita, Allah akan berikan rahmat kita kepada kita. Dengan apa? Dengan Allah kumpulkan kita bersama beliau-beliau itu di surga. Karena sesungguhnya kita ini nggak punya apa-apa, seperti Ulan bilang tadi, nggak ada yang bisa kita banggakan, ibu-ibu, nggak ada kelebihan-kelebihan yang bisa kita banggakan di hadapan Allah. Kita datang ke hadapan Allah bukan dengan membawa amal kita kecil, bukan hanya sekedar membawa sholat kita, bukan hanya sekedar membawa puasa kita, bukan hanya sekedar itu, meskipun itu salah satu yang akan kita bawa.
Nanti kalau belum dilakukan dengan itu, nanti orang berhenti sholat, berhenti puasa. Bukan hanya itu maksudnya. Karena apa? Karena banyak orang yang kemudian mengandalkan sholatnya, tapi dia tidak peduli dengan orang-orang sekelilingnya. Banyak orang yang kemudian mengandalkan sholatnya, tapi di hatinya penuh dengan kebencian. Banyak orang-orang yang mengandalkan puasa tahajudnya, tapi dia selalu menebar kebencian. Maka yang kita datang kepada Allah adalah dengan mengharap rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada kelebihan itu semua yang kita miliki, tidak ada artinya semua yang kita miliki ini. Ibu memiliki apapun, kita memiliki apapun, kecil di hadapan Allah, kecil. Yang lebih tinggi adalah rahmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dikatakan kita tergantung kepada syafaat yang nanti kita akan terima di hari kiamat. Melalui apa? Melalui cinta yang kita miliki. Cinta kepada Rasulullah, cinta kepada orang-orang yang dicintai oleh Rasulullah, cinta kepada orang-orang yang dicintai oleh Allah tentunya Subhanahu wa Ta'ala. Sebab kita sekali lagi tidak punya apa-apa, tapi modal apa? Modal yang kita miliki sedikit. Nanti dan sedikit itu ditambah dengan cinta kepada Allah, ditambah cinta kepada orang-orang soleh. Mudah-mudahan rahmat itu Allah akan giring kita untuk dikumpulkan bersama orang-orang yang soleh. Ingat nggak ketika ada satu riwayat bahwa Rasulullah SAW pernah didatangi oleh seorang laki-laki Badui. Laki-laki Badui ini, ibu tahu laki-laki Badui aman-aman aja, tak ada beban. Kalau ketemu sama Rasul, tak ada beban laki-laki Badui. Belum ketemu Yaman kemarin lagi. Mana nih yang laki-laki Badui? Udah lihat dari karakternya, nggak peduli, nggak ada beban. Mau nanya apa sama Rasulullah, mau buat apa, tak peduli. Maka dia tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kapan datangnya hari kiamat? Rasulullah mendapatkan pertanyaan seperti itu, beliau boleh bertanya kepada seorang laki-laki Badui ini. Tapi bagus, pertanyaan ini bagus ya, pertanyaan ini bagus. Yang ditanya ini kemudian bagus. Tapi secara umum kalau biar mendengar laki-laki Badui nanti agak sedikit kadang kurang sopan sama Rasul, memang sifatnya begitu. Dan Rasulullah maklum sekali. Tapi yang ini pertanyaan yang bagus. Datang kepada Rasulullah ditanyakan, ya Rasulullah, kapan datangnya hari kiamat? Ini keren ini pertanyaannya. Kayak siap betul gitu ya. Rasulullah balik bertanya, apa rupanya yang sudah kamu persiapkan untuk menyambut datangnya hari kiamat? Tidak ada ya Rasulullah. Aku tidak mempersiapkan salatku yang banyak. Aku juga tidak mempersiapkan puasaku yang banyak. Tapi persiapanku adalah cintaku kepada Allah dan aku cinta kepadamu ya Rasulullah. Dua itu yang dipersiapkan. Yang lain ada sholat, tapi bukan sholat yang banyak. Tapi yang ada persiapanku, yang aku bawa untuk modal bertemu dengan hari kiamat adalah kecintaanku kepada Allah dan cinta aku kepadamu ya Rasulullah. Itu yang dia sampaikan kepada Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan, anta ma'aman ahbabta. Kata Rasulullah, kamu akan berkumpul dengan orang-orang yang kamu cintai. Maka tidak sepele ibu-ibu cinta kepada orang-orang soleh. Maka berharaplah kita, bermohonlah kita kepada Allah. Bermohonlah kita agar dengan modal cinta kita kepada para wali-wali Allah, orang-orang soleh, apalagi bicara cinta kepada Rasulullah, kita mohon kepada Allah, ya Allah, dengan modal cinta kami kepada kekasih-Mu ya Allah, maka berikanlah rahmat pengampunan kepada kami ya Rabb. Karena kami sesungguhnya tidak memiliki apapun modal untuk kami bisa seragam, bisa memberikan kepadamu, bisa kami hadapkan nanti di yaumil kiamah. Kami nggak punya modal-modal apapun untuk datang menghadap kepadamu ya Rabb. Oleh karena itu kami mohon
dengan modal cinta kami kepada orang-orang yang Engkau kasihi, berikanlah rahmat kepada kami, dan dengan rahmat itu giring kami ya Rabb, bimbing kami ya Rabb, agar kami masuk berkumpul bersama orang-orang soleh nanti di surga ya Rabb. Ya Allah, begitu juga untuk orang-orang tua kami ya Rabb, begitu juga untuk guru-guru kami, masyarakat kami, anak keturunan kami, dan orang yang membantu perjuangan daripada agamamu, termasuk yang membantu mempersiapkan acara pada hari ini, dan termasuk yang hadir mendengarkan sejarah orang-orang yang kami cintai ya Rabb. Karena kami sesungguhnya tidak punya apa-apa ya Allah selain cinta dan sayang kepada mereka, dan itu kami buktikan ya Rabb dengan kami berkumpul pada hari ini. Untuk kami pada hari ini untuk membuktikan cinta dan kekaguman kami kepada salah satu walimu, salah satu orang yang Engkau cintai kekasihmu, yaitu gurunya kami Syekh Saman Al-Mudani. Salah satu bukti dari kewalian beliau yang lain bahwa diriwayatkan bahwa beliau sedang kecil sudah didatangi oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, dan beliau Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ketika beliau lahir, beliau ludah ke mulut beliau, diludah. Makanya kan ada ibu-ibu kadang-kadang datang para habib dari Yamani, ada guru-guru dari Martapura ya, orang-orang alim, guru-guru mulia kita. Kalau dulu mungkin datang abah guru sekumpul, kenapa kita sodorkan anak kita? Ya guru, abah guru, tolong ludahkan apa? Kita menginginkan liur orang-orang mulia yang lisannya selalu basah dengan zikir kepada Allah, bercampur dengan liur anak kita. Mudah-mudahan itu menjadi tabarukan, diberkati oleh Allah, dan kita harapkan kemuliaan yang ada pada guru-guru, pada aulia Allah itu juga akan mendapat titisannya ada pada anak keturunan kita. Beliau pada umur 7 tahun sudah hafal Al-Quran secara fasih, dan umur 10 tahun beliau sudah memiliki banyak ilmu seperti lautan di dalamnya. Sungguh Allah telah memilih seseorang untuk dimuliakan oleh Allah, salah satunya yaitu Syekh Saman Al-Madani. Di antara akhlak dan budi pekerti beliau adalah beliau selalu menebarkan kebaikan. Beliau adalah selalu menebar kebaikan dan kasih sayang. Beliau tidak pernah menebarkan kebencian dan permusuhan. Ini dicontoh. Sekarang umat Islam pecah. Umat Islam ini sudah tidak lagi kuat. Karena apa? Sesama kita ini saling membenci satu sama lain. Bukan hanya membenci, memfitnah, mengadu domba satu sama lain. Sehingga Rasulullah mengatakan nanti di akhir zaman, umatku ini banyak, umatku ini besar, paling banyak, dominan. Tapi mereka adalah ibarat buih di lautan. Mereka lemah, mudah diombang-ambing. Sekali sapu oleh ombak, hilang. Itulah buih di lautan. Kita sekarang sudah hampir ya terbukti seperti apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Kita besar, kuat, dominan, mayoritas, tetapi kita tidak menjadi tuan di rumah kita sendiri. Karena apa? Kita tidak kuat. Kita saling memusuhi satu sama lain. Nah, sedikit-sedikit punya kelemahan dibesar-besarin. Tutup dong aibnya. Ya, kalau ada aib, ibu-ibu ada aib, saudara-saudara, tutup. Bukan dibesar-besarin, bukan dicerita-ceritain, nasihati kalau bisa. Kalau ada kesalahannya nasihati. Bukan dibuka-buka, diviralkan kalau istilah sekarang, bukan. Ada kelemahan orang langsung update status. Semua kekurangan orang. Jangan ibu. Ya, jangan. Sekali lagi ulun ingatkan, ini satu penyakit di akhir zaman. Ya, satu penyakit, kita suka memviral-viralkan kelemahan-kelemahan orang lain. Aib-aib orang lain dibuka, diceritakan. Di dalam pertemuan diceritakan, dalam pertemuan sana diceritakan. Senang. Ingat, kita bukan orang yang terbaik di antara orang-orang lain. Ingat, kita bukan tidak punya aib. Kita bukan orang sempurna, ibu. Ulun ingatkan juga diri kita sendiri. Ulun ini bukan orang yang sempurna. Gak usah coba-coba buka aib orang lain. Ulun banyak aib yang sekarang ditutup oleh Allah.
Kalau sekiranya aib kita dibuka oleh Allah, mungkin tidak ada yang mau bersahabat dengan kita. Sekiranya aib mulut ini dibuka oleh Allah, dia tidak akan undang mulut di sini. Karena Allah tutup aib-aib kita, maka kita masih terlihat mulia di hadapan orang-orang. Nah, kalau Allah saja menutup aib kita, kenapa kita suka membuka aib-aib saudara-saudara kita? Maka tutup. Jangan ghibah, jangan. Ya, kalau sekali lagi ulun ingatkan, di mana-mana ulun ini ingatkan, tutup kalau ada aib daripada saudara kita. Jangan. Karena apa? Ingat, kalau nanti kita sering membuka aib orang lain, ingat kalau mendapat ancaman dari Allah, kemudian Allah membuka aib kita, kita tidak akan kuat, kita akan terhina sehina-hinanya. Syekh Muhammad Saman Al-Madani, beliau selalu menebarkan kasih sayang, tidak bermusuhan. Kemudian beliau bahkan memberikan syafaat pertolongan, bahkan selalu beliau berpikir bagaimana menyelamatkan orang-orang, bagaimana memberikan keselamatan kepada orang-orang agar selamat baik di dunia maupun di akhirat. Makanya beliau mengajarkan banyak hal kepada orang-orang yang kita mungkin tidak punya kesempatan menceritakan hari ini. Banyak wasiat-wasiat beliau untuk memperbanyak zikir, menghindari untuk terlalu mengejar kepada dunia, karena dunia bukan sebagai tempat, bukan sebagai jalan untuk mencari keselamatan baik di dunia itu sendiri, bahkan bukan menjadi jaminan untuk mendapat keselamatan di akhirat. Beliau juga punya satu sikap, beliau selalu membela daripada murid-murid beliau. Karena apa? Prinsip beliau, seorang guru tidak akan memaksakan muridnya untuk berubah. Seorang guru tidak akan memaksakan muridnya untuk beribadah, dipaksa-paksa, tidak. Menurut prinsip beliau, karena menurut beliau adalah seorang guru adalah mengurus muridnya, seorang guru adalah memuliakan muridnya, membantu muridnya. Dia akan datang kepada Allah, memohon kepada Allah untuk mengampuni dosa-dosa para muridnya dan membimbing agar muridnya selalu istiqamah berada di jalan Allah. Ini beliau. Beliau ada apa-apa untuk umat, untuk guru, apa yang beliau andalkan? Allah. Beliau datang kepada Allah, meminta ampun kepada murid-murid beliau. Itulah Syekh Muhammad Saman Al-Madani, punya budi pekerti yang penuh kasih sayang. Dan di antara salah satu budi pekerti beliau selalu merasa dalam lautan rahmat. Beliau selalu merasa bahwa beliau ada di dunia ini sebagai rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau selalu merasa lautan dalam lautan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau seperti itu, kalau ibu-ibu ini merasa ibu ada di sini, bisa hadir di sini, bisa berpakaian seperti ini, bisa dihidangkan makanan seperti ini, duduk bersilaturahim seperti ini, ibu berpikir bahwa ibu sedang berada di dalam lautan rahmat dan nikmat dari Allah, maka dia dalam hati ini dan di dalam lisan ini hanya selalu mengucapkan kalimat-kalimat syukur kepada Allah. Ini sangat Al-Madani. Beliau hari-hari terus bersyukur kepada Allah. Karena apa? Beliau selalu merasa apa yang beliau miliki itu adalah semuanya nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka karena beliau merasa bahwa apapun yang beliau miliki ini adalah rahmat dan nikmat dari Allah, sekali beliau katakan, maka dalam hati, pikiran dan lisan beliau tidak lain kecuali selalu mengucapkan syukur kepada Allah. Bukankah Allah mengatakan dalam firman-Nya, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Barang siapa yang pandai bersyukur kepada Allah, maka Allah akan tambahkan nikmatnya. Allah itu pemurah. Allah itu senang dipuji. Allah itu ingin disyukuri. Allah itu suka kepada hambanya yang berterima kasih kepadanya. Maka Allah yang maha kaya, yang menguasai seluruh alam semesta, apa kurang kekayaan Allah? Kalau Allah senang,
Kalau kita pandai bersyukur dengan nikmat Allah, maka Allah tidak akan menghitung-hitung untuk mencurahkan rahmatnya kepada kita semuanya. Tapi kalau dengan rahmat yang sudah Allah berikan, nikmat yang sudah Allah berikan, kita tidak pandai bersyukur, tunggu azab Allah itu amat pedih. Begitu juga di ayat yang lain Allah mengatakan, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Allah katakan, dan terhadap nikmat Tuhanmu hendaklah engkau ingat, hendaklah engkau nyatakan dengan apa? Dengan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah disuruh, Rasulullah juga disuruh demikian. Apa? Ini salah satu nikmat rahmat dari Allah. Jangan ingat orang sedang mendapat rahmat dari Allah. Kok ibu-ibu nggak senang sih? Dia senang, SMS juga. Sedang mendapat nikmat dari Allah, dia kan tidur, saya tidur. Lanjutkan nikmat dari Allah. Sama seperti orang berpuasa, ya, orang berpuasa tiba-tiba lupa minum, nggak usah diingatin. Aku perlu sampai kenyang dulu, udah kenyang baru diingatin. Udah sendawa apa? Sendawa dia. Nah, baru ingatin. Ente puasa. Kenapa? Dia sedang menikmati nikmat rahmat dari Allah. Nggak batal tau puasanya kalau dia lupa, kecuali ibu pura-pura lupa. Puasa, apalagi tidur begini, ya. Jadi yang tidur boleh, ulang izinkan. Kita buat kesepakatan dulu. Ayo kita buat kesepakatan. Siapa yang mau tidur, tidur. Ulang tetap lanjutkan. Karena apa? Ulang nggak akan ganggu yang sudah menikmati. Cuma yang nggak boleh menikmati nikmat itu ulun, karena lagi sama, jangan tiba-tiba tidur. Nikmat nggak boleh. Nikmat. Kita buat kesepakatan dulu, ini masih ada waktu. Waktu buat kesepakatan, karena ini memang adalah saat-saat kita merindukan bantal, saat-saat yang menyenangkan. Ya, ini bantal, kita merindukan bantal. Bantal juga sedang merindukan kita di rumah. Kemana nih orang nggak datang? Ya. Tapi kita justru memilih di jalan Allah, tapi meninggalkan kesenangan dunia, dan itu adalah jalan yang terbaik. Ya, sepakat? Tapi kita buat dua kesepakatan. Yang pertama boleh tidur, yang kedua tidur tapi tidak boleh pejam mata. Kalau ibu bisa, ibu tidur. Alhamdulillah, Syekh Muhammad Saman Al-Madani seorang wali Allah. Tapi bapak, ibu-ibu, bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di Kalimantan bersyukur. Ibu ini dirahmati oleh Allah, diberkati oleh Allah. Kenapa? Masyarakat Kalimantan punya hubungan emosional dengan Syekh Saman Al-Madani. Kenapa? Karena salah seorang ulama besar yang juga wali Allah adalah Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Datuk Rampayat adalah salah satu murid dari beliau. Senang pian-pian nih, ya. Punya wali Allah yang muridnya ada di Kalimantan, ketepatnya di Kalimantan Selatan. Senang. Kenapa senang? Cintai Datuk Rampayat, sama dengan pian mencintai guru beliau. Kagumi Datuk Rampayat, sama dengan pian mengagumi Syekh Saman Al-Madani. Ulun datang ke Kalimantan, ulun bangga dengan guru-guru mulia yang ada di Kalimantan. Pada abah guru sepupu kami di Aceh. Dia tahu lah ulun dari Aceh, kan? Belum bilang di Aceh, dia nggak tahu. Ulun dari Aceh nih. Dia bangga dikit lah, jauh lah paling tidak ya. Dari Aceh, kami di Aceh, kami membanggakan, mengidolakan abah guru sepupu. Kami mengidolakan Datuk Kalampayat. Oleh karena itu, yang ada di sini cintai guru-guru kita. Karena guru-guru kita bersambung sanaknya kepada guru-guru kita, yang insya Allah kecintaan kita kepada guru-guru kita, terutama guru yang ada di Kalimantan ini, sama dengan kita mencintai guru-guru beliau, datuk-datuk beliau, yang insya Allah banyak diantaranya adalah merupakan para wali-wali Allah. Karena apa? Mencintai orang soleh, seperti dikatakan bahwa mencintai orang soleh, kita akan mencintai orang-orang soleh, sama dengan artinya nanti kita akan dikumpulkan bersama-sama orang soleh. Nah, kita ini selaku manusia untuk mencintai orang soleh, dikumpulkan bersama orang soleh. Manusia, jangankan manusia, cerita, ingat ada cerita seekor anjing, ya, ingat cerita ada seekor anjing. Anjing ada nggak yang masuk surga? Ada. Mana? Anjing mana yang masuk surga? Bukan anjing yang di bawah kita ini, yang jalan-jalan, bukan.
Ada anjing yang diizinkan mendapat anugerah masuk surga. Anjing mana? Anjing yang ada di dalam Al-Quran diceritakan itu anjing yang ada dalam cerita Ashabul Kahfi. Kenapa anjing itu masuk ke dalam surga? Karena seekor anjing yang bernama Ahmad itu dia mencintai para 7 pemuda yang sangat taat beriman kepada Allah, memiliki keteguhan imannya yang kemudian sampai dikejar-kejar oleh orang kafir bersembunyi di gua yang disebut dengan Ashabul, yang diceritakan sebagai kisah Ashabul Kahfi. Maka anjing itu ada di mana dia? Karena cintanya kepada para pemuda yang alim, yang taat, yang imannya kuat, dia berada di pintu gua menemani dan menjaga 7 orang pemuda, dan dia terus ikut ketika dikejar. Dia ikut mengikuti 7 pemuda itu karena kecintaannya kepada orang soleh, orang yang mukmin. Maka Allah masukkan dia bersama orang-orang yang dicintai, dikumpulkan nanti dengan para Ashabul Kahfi yang nanti di dalam surganya Allah. Anjing, seekor anjing yang dia dalam kategori najis berat, tapi masuk ke dalam. Apalagi kita, ya, kalau orang bilang nggak perlu baca manakib, nggak perlu, nggak bisa tersambung. Lo anjing bisa kok, kita enggak. Hello, gimana ceritanya? Orang bilang nggak usah berselawat, nggak usah. Anjing bisa, kita enggak. Gimana? Ikuti apa yang sudah diajarkan oleh guru-guru kita, ya. Insya Allah dengan membaca manakib ini kita nanti akan dikumpulkan dengan orang-orang yang kita cintai, yaitu yang hari ini kita bacakan manakib daripada Syekh Muhammad Saman Al-Madani. Besok-besok nanti mungkin ada yang lain. Ibu panggil aja, ada guru-guru lain yang membaca manakib. Abah ngurus kumpul yang membaca manakib. Sayyidatina Khadijatul Kubra, istrinya Rasulullah, suruh baca. Supaya apa? Indah zikri salihin tanzilur rahmah. Kita ingin mengundang rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Demikian mungkin yang dapat ulun sampaikan. Mohon maaf kalau dalam penyampaian ini mungkin ada yang kurang berkenan, ada yang tidak sopan. Ulun mohon maaf, ya. Mungkin ada bahasa-bahasa yang tidak sesuai, maklum lah, baru berapa lama di Kalimantan, ya kan. Haji Madi juga belum seluruhnya ngajarin saya ulun dengan bahasa-bahasa Kalimantan. Ya apa boleh buat, ya terima aja lah, ini gara-gara Haji Madi. Jadi nanti ulun mau baca, nanti mudah-mudahan kita bisa kerasan di sini, bisa beradaptasi. Karena apa? Ulun lihat Kalimantan ini adalah kota yang berkah. Ulun katakan Madinah. Kalau kami seram di Mekah, mudah-mudahan Kalimantan, khususnya Moratewe, Kalimantan Selatan, khususnya Moratewe, menjadi serambi Madinah. Ya? Karena apa? Ulun lihat di sini para ibu-ibu, bapak-bapak rajin ke majelis. Ya. Jangan-jangan ini yang membuat, mudah-mudahan bukan jangan-jangan, mudah-mudahan ini yang menunda azab Allah, menunda bala dari Allah. Karena dengan hadirnya ibu-ibu terus berzikir, berselawat kepada, tadi Burdah kan memuji tentang keagungan Rasulullah, berselawat kepada Rasulullah, itu salah satu menjadi penopang, menjadi benteng dari datangnya bala. Ulun anggap Kalimantan ini, kita sudah melihat banyak daerah-daerah lain yang sekarang sudah ditimpa bala oleh Allah.